Oke sahabat, selamat datang di channel Mrs. Atam. Di video ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Foreigner yang dibintangi oleh aktor Asia dan British legendaris yaitu Jackie Chan dan Pierce Brosnan, di mana Pierce Brosnan ini adalah mantan aktor utama dari film James Bond 007 pada tahun 2000-an. Oke, mari langsung saja menuju ke pembahasan filmnya. Cekidot. Film diawali dengan seorang ayah yaitu Ngo Min Kwan yang sedang menjemput putrinya, dan mereka langsung pergi ke butik baju karena putrinya ingin membeli gaun untuk pesta yang hanya tinggal beberapa gaun saja. Karena takut kehabisan, putrinya langsung masuk ke dalam butik. Lalu Kuan mencari tempat parkir dan tidak sengaja bertabrakan dengan mobil yang sedang mundur. Mereka langsung turun dari mobil masing-masing dan ada sedikit percekcokan di antara mereka. Lalu tiba-tiba bom pun meledak di sekitar tempat itu. Di sisi lain, wartawan Ian Booth menerima kabar dari penelepon misterius yang mengatakan bahwa yang meledakkan bom itu adalah anggota dari Authentic IRA. Lalu Ian pun memberitahu atasannya. Bomb just went off. An OBT bank in Knightsbridge. A group called the Authentic IRA just phoned it in. They're claiming credit. Who's the Authentic IRA? No idea. Never heard of them. Wartawan Ian langsung pergi ke tempat kejadian, dan dia melihat ada seorang ayah yang sedang memeluk putrinya karena telah meninggal akibat ledakan itu. Adegan berpindah ke satu apartemen di mana ada 4 orang lelaki yang mencurigakan, dan temannya datang lalu bertanya, How many? How many I got? 12 dead so far. 3 times as many injured. mereka ingin pindah dari apartemen itu, tapi bosnya tidak mengizinkan. Karena pasti pengawasan ke orang-orang Irlandia diperketat. Mereka ternyata sekelompok orang-orang dari anggota Authentic IRA. Min Kwan hanya bisa memandangi barang-barang anak kesayangannya yang telah meninggal, dan dia terlihat begitu sedih. Di sisi lain, Tuan Hennessy atau Liam, si wakil menteri, akhirnya kembali bertugas karena mendapat laporan dari atasannya si Catherine untuk mengurus kasus pengeboman ini. Liam takut kalau teror ini akan menjadi konflik lagi di antara Irlandia dan Inggris. Dan si Liam ini ternyata mantan anggota Authentic IRA. Dia takut dicurigai. Kembali lagi ke restoran Cina milik Pak Kuan, polisi pun datang mengembalikan barang milik anaknya yang tertinggal. Dan Kuan pun bertanya kepada polisi, siapa pelakunya? Tapi para polisi pun belum mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Di tempat lain, Lia mengadakan pertemuan dan membahas tentang pengeboman yang sudah terjadi.
Liam mengatakan pihak Inggris memberi kemungkinan kalau bahan peledak itu berasal dari gudang mereka, dan kode yang dikatakan sebelumnya yaitu Phoenix, yang merupakan kode rahasia mereka. Jadi kemungkinan besar autentik Aira ini mempunyai kenalan orang dalam. Dan Bapak Kwan pun mendatangi kantor polisi untuk mengetahui siapa nama-nama pelaku teror bom tersebut. Bromley. He's here again, sir. The Chinese man. What? The Chinaman. It's 5 days on a row now. Tetapi karena pihak kepolisian belum mengetahui nama-nama orang tersebut, jadi Komandan Bromley pun tidak memberitahu Kwan walaupun disogok dengan uang. All I have for the names of the bombers. I'm sorry, but we can't take this. Then please tell me. Dan Kwan pun akhirnya menyelidiki kasus ini sendiri, tentang apa itu autentik Aira. Dan dia mendengar wawancara Liam di televisi. Akhirnya Kwan mencurigai Liam ada hubungannya di balik semua ini, karena walau bagaimanapun Liam adalah mantan anggota autentik Aira. Pak Kwan pun menemui Liam untuk bertanya secara langsung, tetapi tetap Menteri Liam tidak memberitahu nama-nama peneror itu. Kwan pun pergi dengan tangan kosong, dan dia merakit bom kecil di kamar mandi untuk sekedar memberi peringatan kepada Liam agar dia memberitahu nama-nama orang tersebut. I'm sorry, Liam. He took me by surprise. Liam pun marah dengan kejadian itu dan menyuruh bawahannya untuk mencari Kwan. Dan bawahannya berhasil menemui tempat persembunyian Kwan. Tetapi dengan segala kelihayan bela dirinya, Kwan pun bisa lolos menyelamatkan diri. Liam pun kecewa dengan bawahannya karena tidak berhasil menangkap Kwan, dan akhirnya Liam menelpon keponakannya yang bernama Sean untuk membantu menyelidiki kasus pengeboman autentik Aira ini. Liam menyuruh Sean menemui Komandan Bromley terlebih dahulu. Keesokan harinya, Kwan mengikuti Liam yang sedang menemui selingkuhan yang bernama Maggie, dan Kwan pun mengambil foto Maggie dan Liam, lalu mengirimkan foto itu kembali kepada Liam dengan maksud ancaman kalau dia tidak memberitahu nama-nama peneror tersebut, fotonya akan dikirim ke istri Liam. Tapi Liam juga tidak tahu siapa orang-orang di balik semua ini. Di sisi lain, Sean sedang menemui Komandan Bromley. Awalnya, Komandan Bromley tidak mempercayai kalau autentik Aira adalah pelakunya, tapi kode Phoenix juga adalah milik mereka. Sean pun memberitahu bahwa ada pihak Aira yang berkhianat, lalu mereka berencana melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu Kwan pun memberi peringatan dengan melakukan peledakan bom di gudang peternakan milik Liam, dan Liam pun memerintahkan kembali bawahannya untuk menangkap Kwan. Tetapi istri Liam marah karena menurutnya yang diincar bukanlah dia atau anaknya, melainkan Liam sendirian, dan istrinya ingin pindah kembali ke kota. Di sisi lain, anggota teroris Aira itu sedang merakit bom di baterai laptop untuk diledakkan di penerbangan pesawat. Maggie, selingkuhan Liam yang ternyata anggota autentik Aira, sedang menemui wartawan Ian Booth dan berkenalan dengan Ian Booth untuk melancarkan aksi pengeboman di bandara nanti. Di sisi lain, mobil anak buah Liam meledak karena Kwan sudah memasang bom di mobilnya. Liam pun segera memerintahkan bawahannya untuk menangkap Kwan. Tapi Kwan sudah memasang perangkap dan dia berhasil lolos walaupun bahunya tertembak anak buah Liam. Liam pun kesal karena tidak berhasil menangkap Kwan, dan dia menelepon keponakannya. Tetapi ternyata keponakannya sendiri sedang berselingkuh dengan istrinya.
Istrinya Liam menceritakan bahwa dia membenci suaminya karena sudah membunuh kakak laki-laki dia. Dan istri Liam pun mencoba menggantikan posisi suaminya dengan Sean, si keponakan suaminya sendiri. Akhirnya Sean pun mengiyakan tugas dari Liam untuk mencari Kuan di hutan. Di sisi lain, Liam mencari informasi tentang Kuan, yang ternyata Kuan adalah mantan pasukan terlatih yang paling berbakat. Tapi keluarganya terbunuh oleh bajak laut saat menyeberang dari Laut Cina. Yang tersisa tinggal anak perempuannya yang meninggal saat kejadian bom itu. Lalu, Menteri Liam kedatangan McGrath, yaitu rekan bisnisnya. Mereka saling menuduh satu sama lain soal kasus pengeboman ini. Saat malam datang, Kuan menemui Liam untuk menanyai kembali siapa nama-nama di balik pengeboman itu. Tapi tetap Liam tidak memberitahu. Dan si Kuan pun memberi waktu 1x24 jam untuk Liam. Kalau dia tidak memberitahu, dia akan meledakkan bom lagi. Masalah lain belum selesai, bawahan Liam datang dan memberitahu kalau istrinya berselingkuh dengan keponakannya sendiri. Makin pusing itu Liam. Adegan lain berpindah ke Maggie yang turun dari bus lalu pergi menemui temannya. Mereka pun pergi menaiki motor, lalu tiba-tiba bus itu pun meledak dan menewaskan banyak orang. Di sisi lain, Komandan Bromley berhasil menunjukkan hasil CCTV, dan hasil CCTV tersebut terlihat satu tangan pelaku yang sama saat tabrakan dengan anak Kuan dulu. Dan ternyata McGrath juga rekan bisnis Liam pun ikut terlibat. Liam marah dan mendatangi McGrath, dan dia juga diberitahu McGrath kalau selingkuhannya Maggie adalah salah satu anggota dari Authentic Aira. Mendengar pernyataan itu, Liam marah dan langsung menembak McGrath. Di tempat lain, demi kelancaran aksi pengeboman di bandara, Maggie bermalam dengan wartawan Ian Booth demi memasangkan baterai laptop yang sudah dipasangi bom. Sementara Menteri Liam memberitahu nama-nama pelakunya kepada Sean yang sedang mencari Kuan di hutan. Sean pun berhasil menemui persembunyian Kuan dan berkelahi, tetapi Sean kalah dan disandra oleh Kuan demi mendapatkan nama-nama pelaku tersebut. Akhirnya Sean pun memberitahu nama-nama pelaku tersebut dan dia dilepaskan. Setelah pulang, Sean menemui Liam, tetapi Liam sudah jengkel karena tahu keponakannya berselingkuh dengan istrinya sendiri. Dan Liam pun memberi tugas terakhir untuk Sean, yaitu mengubur jasad McGrath lalu menyuruh Sean pulang kembali ke New York. Di tempat lain, Komandan Bromley berhasil mengawasi kediaman pelaku pengeboman, yaitu orang-orang dari Authentic Aira. Tetapi saat akan menggerebek kediaman orang-orang Authentic Aira itu, keadaan diberhentikan sementara karena Kuan ternyata sudah masuk duluan menyamar menjadi teknis yang akan membenarkan mesin gas di sana. Kuan pun masuk ke dalam, tapi anggota Aira itu mencurigai Kuan dan menyuruh Kuan untuk menaruh tas yang dibawanya. Berhubung keadaan sudah mendesak, Kuan pun menyerang dan berkelahi dengan keempat laki-laki itu, dan mereka mati di tangan Kuan. Yang tersisa hanya si Maggie. Kuan pun pergi dan anggota dari Komandan Bromley masuk tanpa melihat Kuan di sana. Yang mereka lihat hanya 4 mayat yang sudah ditembak oleh Kuan dan Maggie yang masih selamat. Maggie pun diinterogasi. Walau awalnya dia tidak ingin memberitahu rencana selanjutnya, tapi dia tetap didesak dan dia terpaksa memberitahu bahwa akan ada ledakan bom di bandara 9 menit lagi. Komandan Bromley pun segera pergi ke bandara lalu mencari-cari nama Ian Booth. Ian Booth pun berdiri dan Komandan Bromley langsung mengambil laptop dan membawanya lari, lalu melemparnya. Dan bom pun meledak. Untung saja Komandan Bromley itu tepat waktu.
Komandan Bromley mendapat informasi bahwa Kuanlah yang berhasil membunuh para pelaku dari Authentic Aira itu, dan Komandan Bromley pun menyuruh bawahannya untuk mencari Kuan. Sementara Kuan kembali mendatangi Liam. Kuan tahu kalau Maggie selingkuhannya Liam adalah salah satu orang di balik pengeboman tersebut, dan Kuan memaksa Liam untuk nge-share fotonya dengan Maggie supaya media tahu kalau Liam punya hubungan dengan pelaku teroris. Lalu Kuan pulang ke restorannya dan terlihat Lim bahagia karena Kuan sudah kembali. Pasukan Komandan Bromley yang menemukan keberadaan Kuan tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya mengawasi karena mereka merasa berhutang budi kepada Kuan yang sudah melumpuhkan anggota Authentic Aira. Dan mereka merasa lega sudah berhasil membalas dendam atas kematian putri kesayangannya. Dan cerita pun selesai.